Halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, setelah Wang Lin mendapatkan tugas untuk menjaga Ting Er, tiba-tiba Ting Er malah bangkit dan menjadikan Zoe sebagai roh pedangnya. Meski begitu, Ting Er tetap memberikan menaranya kepada Wang Lin dan menunjukkan kekuatannya. Saat itulah di pecahan bagian tengah, kita pun diperkenalkan oleh seorang kultivator dari negara Tianmu yang bernama Tian Muzi, sosok yang sudah di Rana Nirvana Cleanser. So, jadi tingkatan Rana langkah pertama memang mencapai Rana Ascendan. Lalu ada Rana langkah kedua yang meliputi Illusorin, Corporeal Yang, Nirvana Scryer, Nirvana Cleanser, Nirvana Shatterer, dan Heavenly Blight. Di sana menyadari kalau pedang dewa akhirnya keluar, Pak Tua Tianmu akhirnya mulai bergerak. Sama halnya dengan ketua dari sekte pedang Dalu, dirinya yang juga sudah berada di Rana Nirvana Cleanser memutuskan untuk bergerak juga. Sementara itu, melihat kalau lapisan keempat sudah hancur lebur, Wang Lin dan Cihu pun bergegas melarikan diri. Tapi di sana di perjalanan, Pak Tua Suntai aka budaknya Wang Lin malah muncul. Tentunya ia pun menawarkan selama Wang Lin mau ikut dengannya, Wang Lin pasti akan ia lindungi sampai tiba di negara Jusung. Namun Wang Lin langsung menolaknya mentah-mentah. Nyatanya Suntai pasti memiliki tujuan lain. Penolakan itu membuatnya pun sangatlah marah. Tapi jelas karena menara pagoda sudah tersimpan konsepsi milik Zoe, Pak Tua Suntai tak bisa menyentuh Wang Lin sama sekali, ya kan? Pada akhirnya Pak Tua Suntai lah yang tak mau macam-macam dan segera pergi. Namun ketika Wang Lin dan Cihu melanjutkan perjalanannya, kompas bintang yang sebelumnya memang sudah rusak, tiba-tiba malah berhenti dan tak bisa digunakan lagi. Saat itulah Wang Lin pun menawarkan kalau ia bisa memperbaiki kompas ini. Tapi dengan syarat kompas bintang harus jadi miliknya. Meskipun tak bisa, jika ia memerlukannya, Cihu harus siap meminjamkan kompas bintang kapanpun itu. Tapi tanpa diduga, alih-alih menyetujui syarat kedua, Cihu langsung memberikan kompasnya kepada Wang Lin. Sudah jelas Wang Lin tak keberatan sama sekali. Bahkan tanpa banyak basa-basi lagi, King Wang Lin mulai memperbaiki kompas tersebut. Tapi di sisi lain, lebih tepatnya di pusat dari pecahan dunia Dewa Hujan, Ting Er tak hanya memanggil satu pedang dewa, melainkan 3 pedang sekaligus. Ternyata tujuannya adalah memperbaiki esensi jiwa milik Zoe. Awalnya Zoe tidaklah menyarankan akan hal itu, karena memang pemanggilan seperti ini bisa saja menghabiskan energi dewa milik Ting Er. Sayangnya Ting Er adalah orang yang tak suka berhutang budi, ya kan? Ia bilang karena dirinya tidak mati, jadi ia tak akan membiarkan Zoe mati juga, ya kan? Widih. Selain itu, Ting Er juga bilang kalau namanya sebenarnya bukanlah Ting Er. Tapi entah kenapa ia benar-benar sangatlah senang ketika dipanggil dengan nama tersebut. Di sanalah rentetan pedang pun turun dari langit bersiap membentuk pedang dewa kedua. Semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget termasuk Wang Lin dan juga Cihu. Mereka bahkan memutuskan untuk menonton dan pergi ke pusat dari pecahan dunia dewa. Saat itulah tak butuh waktu yang lama, di bawah kekuatan Ting Er, pedang dewa kedua dan pedang dewa ketiga akhirnya sudah resmi terbentuk. Namun bukannya memulai proses perbaikan esensi, Ting Er malah memanggil satu pedang dewanya lagi. Sayangnya di saat itu jugalah ketua sekte pedang Dalu join ke tempat itu. Bermodalkan monster silin selaku monster peliharaan dewa, ketua Dalu siap menantang Ting Er yang ternyata merupakan salah satu petinggi dewa.
Awalnya di hadapan dari Ting Er, monster Silin benar-benar tidak berdaya. Apalagi hanya dengan sedikit gerakan saja, Ketua Dalu langsung terkena banyak serangan telak. Tapi menyadari kalau Ting Er tidaklah membunuhnya, Ketua Dalu pun sadar kalau Ting Er hanyalah sisa jiwa. Nyatanya prinsip dunia dewa semua musuh harus segera dibunuh. Pada akhirnya Ketua Dalu yang tadinya berniat mundur seketika memutuskan untuk melawan. Kali ini dengan rentetan ribuan pedang, ya kan? Tanpa diduga, Ting Er malah mengambil keputusan berani dengan melepas satu sisik naganya demi menahan serangan itu. Di sanalah semua pun dibuat kaget karena memang tubuh Ting Er sudah dipenuhi oleh aura kematian. Menandakan kalau Ting Er ini memang adalah sisa jiwa ya lur ya. Ketua Dalu yang awalnya takut seketika langsung berani lagi. Ia bahkan mengeluarkan teknik terkuatnya untuk mengalahkan dewa tersebut. Saat itulah dengan terpaksa Ting Er mengeluarkan roh pedang dari pedang kedua untuk diselamatkan. Tapi tanpa diduga di tengah pertarungan yang seru itu, tiba-tiba sosok kuat muncul dan memberikan tekanan kepada Ketua Dalu. Sosok itu mengaku sebagai Tian Yunzi. Seketika Wang Lin pun teringat lagi dengan masa lalunya, di mana ketika belajar jalur reinkarnasi kemarin, ia memang sempat bertemu dengan Tian Yunzi yang mengajaknya untuk menjalin hubungan baik. Di sana Tian Yunzi bilang pedang dewa hanya untuk orang yang berjodoh. Jadi jika Ketua Dalu tidak mendapatkannya, ia memang tidaklah ditakdirkan. Namun di saat itu jugalah Pak Tua Tianmu langsung memanfaatkan situasi dan berhasil merebut pedang dewa kedua. Bahkan ia tak mau ikut campur lebih dalam dan memutuskan untuk segera pergi, ya kan? Hal itu membuat Ketua Dalu pun sangatlah marah, tapi tanpa diduga Ting Er yang sudah tak bisa mempertahankan tubuhnya lagi malah memberikan pedang dewa ketiganya secara cuma-cuma, hanya saja roh pedangnya tak diberikan sama sekali. Melihat Ketua Dalu yang berhasil mendapatkan pedang dewa, Tian Yunzi beneran tidak ikut campur dan menyatakan kalau Ketua Dalu memang ditakdirkan. Tapi di sana bukannya berterima kasih, Ketua Dalu malah tetap berniat merebut roh pedangnya. Alhasil mau tak mau, demi melindungi Zoe dan mempertahankan hak miliknya, Ting Er pun memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Sayangnya dirinya yang hanyalah sisa jiwa beneran tak bisa berbuat banyak dan akhirnya resmi menghilang. Sebelum meninggoy, Ting Er bilang sebagai petinggi dewa, seharusnya ia tak akan memiliki perasaan apapun. Namun melihat Zoe yang rela membakar esensi jiwa hanya demi dirinya, secara tidak langsung perasaannya pun mulai tumbuh. Bahkan Ting Er bilang jika ada kehidupan selanjutnya, ia sangat ingin bersama Zoe, ya kan? Wede. Tapi kemudian Ting Er sang petinggi dewa resmi meninggoy dari dunia. Hal itu membuat Zoe pun benar-benar sangatlah marah. Ia langsung berpindah menjadi roh pedang keempat dan mencoba menyelamatkan sang kekasih. Sayangnya hal itu juga sia-sia. Membuat Wang Lin pun kembali sadar kalau takdir memang sekejam ini. Tapi meskipun begitu, Wang Lin akhirnya memahami lebih dalam arti dari konsepsi hidup dan matinya. Membuat konsepsi miliknya bisa meningkat drastis termasuk ranahnya juga. Kembali ke pertarungan, tepat ketika Ketua Dalu mau merebut tubuh Ting Er, Zoe yang sudah murka akhirnya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dalam sekejap, ia menggempur semua serangan pedang dan bersiap memberikan serangan balik. Saat itulah, menyadari kalau Zoe juga merupakan mantan kultivator di ranah tinggi, Ketua Dalu tak mau mengambil resiko lebih dan memutuskan untuk melarikan diri. Dengan ini, meskipun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi, tubuh Ting Er masih dalam keadaan utuh. Di sanalah Wang Lin yang memang sudah diberi tugas untuk menjaga wanita tersebut langsung menepatinya dan langsung memasukkannya ke dalam menara pagoda. Dengan ini bisa dipastikan juga kalau Wang Lin mendapatkan dua pedang dewa sekaligus, pedang dewa pertama dan pedang dewa keempat. Tapi masalah masih belum berakhir, ya kan? Di saat itu jugalah Wang Lin langsung dikepung oleh ratusan kultivator yang rata-rata sudah di ranah transformasi jiwa. Dari banyaknya kultivator itu, beberapa sekte meminta satu pedang dewa kepada Wang Lin. Sebagai imbalan, mereka siap melindunginya.
Sampai Tian Rui yang berasal dari sekte Tiandi malah berniat untuk merebut kedua pedang tersebut. Alhasil karena sudah tak ada jalan untuk mundur, mau tak mau Wang Lin pun langsung melawan. Konsepsi hidup dan mati akhirnya dikeluarkan. Tapi Tian Rui melawan ini bukan tanpa alasan sama sekali. Ia pun juga menunjukkan konsepsi miliknya yang disebut sebagai bakti, di mana ia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, membuat kedua jiwa orang tuanya lah yang siap mensupport dari belakang. Namun sayangnya di hadapan dari konsepsi hidup dan mati, Tian Rui tetap tak bisa berbuat banyak ya lur ya. Yang ternyata meskipun Wang Lin masih di ranah transformasi jiwa tahap awal, konsepsinya sudah meningkat menjadi tahap menengah. Oleh sebab itulah jangankan Tian Rui, eksistensi di tahap terakhir aja pasti akan ia musnahkan, ya kan? Wede, sikat King. Tapi meskipun sudah melihat kekuatan Wang Lin, karena secara kuantitas mereka lah yang sangat unggul, pasukan musuh tidaklah gentar sama sekali. Mereka pun malah menyatukan kekuatannya untuk melawan Wang Lin bersama-sama. Saat itulah dengan santainya, Wang Lin pun langsung menyuruh budaknya untuk keluar. Yang ternyata sedari tadi Pak Tua Sun Tai memang sudah memperhatikan. Pada akhirnya, tepat ketika Wang Lin dan Cihu hampir terkena serangan telak, Sun Tai segera melindunginya. Ternyata karena Sun Tai sudah terkekang oleh segel budak, jadi jika Wang Lin mati, Sun Tai pasti akan ikutan mati ya lur ya. Dan oleh sebab itulah meskipun Sun Tai menolak untuk membantu, tapi dengan terpaksa ia pun menuruti semua kata-kata Wang Lin. Dalam sekejap, Pak Tua Sun Tai pun langsung mengamuk, menyapu bersih semua orang yang ada di sana. Bahkan Cihu juga hampir dieksekusi, ya kan? Waduh. Untungnya Wang Lin langsung menghentikannya dan menegaskan kalau Cihu adalah temannya. Dengan ini Wang Lin pun selamat dan mereka langsung pergi lagi menggunakan kompas bintangnya untuk kembali ke negara Jusung. Di perjalanan, Cihu sangatlah berterima kasih karena Wang Lin tidak membunuhnya. Sebagai imbalan, Cihu pasti akan merahasiakan semua yang sudah terjadi, termasuk dua pedang dewa yang sudah di tangan Wang Lin. Dengan ini, mereka pun akhirnya resmi berpisah. Sementara itu di negara Jusu, ternyata semenjak Hongdi keluar dan kehilangan satu lengannya, nama Zheng Niu dengan cepat menyebar luas. Bahkan di seluruh planet Suzaku, mereka menganggap kalau Zheng Niu lah jenius yang sebenarnya. Sampai 3 hari yang lalu ketika Cihu keluar dari dunia dewa, ia pun langsung diinterogasi oleh utusan negara Jusu yang bernama Peng Yusan. Alhasil, Cihu pun berkata jujur kalau ia tak mengetahui nama asli dari Zheng Niu. Sama halnya dengan keluarga Zheng, mereka bilang kalau Zheng Niu dari keluarganya hanyalah bocah di ranah pembentukan inti. Jadi bisa dipastikan kalau Wang Lin menggunakan nama samaran, ya kan? Waduh. Pada akhirnya, Peng Yusan pun hanya memberikan lukisan fotonya Wang Lin dan menegaskan siapapun yang menemukannya harus segera membunuhnya. Dimana jika ketahuan melindunginya, maka satu negara pasti akan dihancurkan ya lur ya. Tapi belum kering lidah, tiba-tiba sosok pinik raksasa muncul dan menegaskan kalau mereka tak boleh mencari Zheng Niu. Hal itu membuat Cihu pun semakin penasaran siapa Wang Lin sebenarnya. Nyatanya sekelas penguasa negara Jusu sampai melindunginya. Sementara itu Hongdi yang sudah kehilangan satu lengannya tetap saja sangatlah dendam. Namun di sisi lain, lebih tepatnya di negara Suilu, kita diperkenalkan oleh seorang guru dan murid yang sedang membicarakan tentang Zheng Niu. Tapi sayangnya Wang Lin ternyata salah berteleport dan malah berpindah ke negara itu serta bertemu dengan mereka berdua. Saat itulah Wang Lin pun mulai menanyakan sebenarnya apa yang sudah terjadi di negara Jusung. Tanpa diduga, sang muridlah yang langsung bersikap lugas dan menceritakan semuanya kepada Wang Lin, di mana Zheng Niu sedang menjadi topik pembicaraan karena permasalahannya melawan Hongdi. Melihat sikap tersebut, Wang Lin juga tak keberatan sama sekali dan memberinya hadiah sebuah pil. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Ternyata Wang Lin berniat pergi ke negara Chu untuk menemui ayang tercinta, ya kan?
Sementara itu di perbatasan negara Chu, lebih tepatnya di sekte Xinglan, tiba-tiba mereka pun malah diserbu oleh ribuan serangga. Yang ternyata itu adalah ulah dari Baizhan, sosok yang pernah meminta bantuan Wang Lin ketika di dunia dewa kemarin. Di sana Baizhan yang sudah mengalami kerugian besar di dalam dunia dewa, dia malah melampiaskannya kepada negara Chu dan menghabisi semua sekte di sana. Di sisi lain, di sekte Yuntian, kita pun akhirnya bertemu lagi dengan Ayang Muwan. Bedanya kali ini Muwan sudah sakit-sakitan ya lur ya. Di sana para tetua pun melaporkan kalau Baizhan benar-benar bertindak kejam. Di mana dalam waktu 7 hari, Baizhan sudah memusnahkan 12 sekte sekaligus. Saat itulah mengingat bahwa dirinya tak akan bisa melindungi sekte ini, Muwan pun menyuruh mereka untuk pergi saja. Ternyata dalam 100 tahun ini, Muwan sudah 3 kali gagal menerobos kerana jiwa sejati. Jadi saat ini Muwan hanya mengandalkan pil saja untuk bertahan hidup. Dan itu pun hanya demi bertemu Wang Lin. Jika tidak, Muwan sudah pasti akan meninggoy. Kembali kepada Muwan, ternyata sebelum berpisah dengan Wang Lin dulu, Wang Lin sudah memberinya 1 iblis terbang yang dikhususkan untuk menjaga Muwan. Tentunya baik iblis ataupun Muwan, mereka pun sangat mengharapkan kepulangannya. Sementara itu, ternyata sebelum kembali ke negara Chu, Wang Lin singgah dulu di Laut Iblis, lebih tepatnya di sebuah pavilion obat. Ternyata layaknya pria romantis, sebelum bertemu Muwan, Wang Lin berniat menyiapkan sebuah hadiah yang berupa resep pil tingkat tinggi. Bahkan tanpa banyak basa-basi lagi, dengan batu spiritual kelas topnya, Wang Lin memborong semua resep di sana yang mencangkup 8 resep pil tingkat 5. Tapi di sana, tepat ketika Wang Lin tiba di negara Chu, tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu yang sangat aneh. Iblis terbangnya malah dalam bahaya. Sudah jelas ketika diperiksa, bukan cuma iblisnya yang dalam bahaya, melainkan ayangnya juga ya lur ya. Saat itulah tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin bergegas menuju ke sekte Yuntian. Ternyata di sekte Yuntian, Muwan dan seluruh jajaran para tetua sudah kedatangan tamu yang tidak diundang yaitu Baizhan. Baizhan awalnya beralasan kalau kedatangannya ke sini hanya ingin meminta sebuah pil. Tapi setelah melihat kecantikan dari Muwan, ia pun langsung tertarik dan berniat untuk memusnahkan sekte tersebut. Saat itulah tanpa disangka tanpa diduga para tetua yang sudah diberikan hak untuk kabur malah menolak semua ya lur ya. Mereka bilang tanpa bantuan Muwan mereka tak akan bisa sampai ke titik ini. Dan oleh sebab itulah meskipun harus mengorbankan nyawa, mereka pasti akan melindungi Muwan ya kan wede. Namun sayangnya, kekuatan dari Baizhan benar-benar di luar nalar. Dalam waktu yang singkat saja, menggunakan ribuan serangganya, Baizhan sudah bisa menghabisi semua pasukan musuh termasuk beberapa tetua hebat. Tapi tepat ketika Muwan mau ditangkap, sudah jelas ya lur ya, The King Wang Lin akhirnya is back. Wang Lin langsung membekukan semua serangga di sana, membuat Baizhan pun sangatlah kaget karena memang Zheng Niu yang pernah ia temui di dunia dewa dulu ternyata adalah Wang Lin ya kan. Di sanalah Baizhan yang tadinya sangat arogan seketika langsung dibuat keringat dingin. Ia bahkan memohon ampun dan meminta maaf karena sudah menyinggung sekte Yuntian. Sayangnya karena Baizhan sudah mengetahui identitasnya, Wang Lin tak mau melepaskannya sama sekali. Dalam sekejap, Wang Lin pun mengeluarkan konsepsi waktu yang dikombokan dengan bendera penghalang. Sudah jelas Baizhan yang sebelumnya sangat mendominasi, di hadapan King Wang Lin tak bisa apa-apa. Ia bahkan mencoba melarikan diri. Tapi lagi-lagi Wang Lin tak mau melepaskannya dan kali ini menggunakan ribuan roh pengembara untuk mengepung pria tersebut. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah Baizhan akhirnya menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Di mana ia menggunakan ilmu monster serangga dan berubah wujud menjadi manusia setengah monster ya lur ya. Sayangnya, meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, Wang Lin hanya menggunakan konsepsi hidup dan matinya saja untuk mengalahkan pria tersebut.
Dengan ini, tindakan kejam Baizhan yang sudah membantai habis puluhan sekte harus dihentikan oleh King Wanglin, ya kan? Tapi di saat itu juga lah, Muwan pun langsung jatuh pingsan. Melihat itu, Wanglin pun langsung memerintahkan agar mereka memblokir semua gunung dan melarang semua murid untuk keluar. Tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, Wanglin segera menyembuhkan Ayang tercinta. Yang ternyata di tubuh Muwan sudah mulai muncul aura kematian, ya lur ya. Saat itulah para tetua pun mengatakan dalam 100 tahun terakhir, Muwan selalu gagal dalam mencapai kerana jiwa sejati. Terutama 3 tahun yang lalu, bahkan Muwan hampir saja mati. Terlebih lagi, tanpa sepengetahuan siapapun, usia dari Muwan ternyata sudah banyak berkurang karena ia pernah menggunakan sihir secara berlebih. Barulah Wanglin pun sadar kalau papan giok pemberian Muwan dulu ternyata dibuat dengan pengurasan usia. Tentunya Wanglin sendirilah yang sangatlah bingung karena memang keadaan Muwan ini sangat berbeda dengan Wang Zhou. Di mana saat itu usia Wang Zhou masih belumlah habis sehingga Wanglin masih bisa membantunya bereinkarnasi. Tapi untuk Muwan jika usianya sudah habis, ia harus melawan takdir yang ada agar bisa membawa Muwan ke jalur reinkarnasi, ya kan? Pada akhirnya, alih-alih berpikir jauh, Wanglin berniat membantu Muwan dalam menerobos kerana jiwa sejati terlebih dulu. Di sana, Wanglin memerintahkan tetua Liu Fei dan tetua Songxing untuk mengurus sekte Yuntian sementara waktu, karena memang ia dan Muwan akan pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Wanglin juga berpesan untuk menjaga rahasianya kalau dirinya adalah Zheng Niu. Bahkan untuk semua murid yang sudah mengetahui, ingatannya sudah dihapus oleh Wanglin. Ternyata Wanglin membawa Muwan ke lembah dingin di perbatasan dari negara Chu. Jadi menurut informasi dari senior Zoe, menara pagoda sangat cocok ditempatkan di wilayah dingin. Dengan begitu, menara pagoda bisa menahan aura kematian dari seseorang. Tak lama, Muwan pun akhirnya sadar. Di sanalah mereka pun mulai ngobrol berdua. Wanglin juga menceritakan semua perjalanannya selama di dunia dewa kemarin. Selain itu, Wanglin juga akhirnya memberikan hadiah yang sudah ia siapkan, yaitu sekumpulan resep pil tingkat 5. Tapi meskipun begitu, Muwan tetap saja pasrah dan beranggapan kalau dirinya pasti akan meninggoy. Namun jelas King Wanglin langsung memeluk erat. Ia berjanji kalau Muwan pasti tak akan mati. Nyatanya sebagai seorang ayang sekaligus king, Wanglin pasti akan berjuang mati-matian, ya kan? Wede. Singkat cerita, 1 bulan pun sudah berlalu. Di wilayah tersebut mereka sudah membangun sebuah rumah. Tapi di saat itu jugalah duo tetua menghampiri dan mengatakan kalau di Laut Iblis akan diadakan sebuah lelang untuk resep pil tingkat 6 yaitu pil pemulihan. Mendengar itu, King Wanglin malah membahas soal rana transformasi jiwa. Yang ternyata dua tetua ini sudah mau mencapai ke rana tersebut. Wanglin bilang untuk mencapai kerana transformasi jiwa, mereka harus memahami prinsip langit dan bumi yang disebut sebagai konsepsi. Tentunya as a ketua, Wanglin langsung mengajari dua tetua itu dan mengizinkannya untuk berlatih di dalam menara pagoda. Barulah setelah itu Wanglin menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan resep pil tingkat 6-nya. Awalnya Wanglin berniat pergi seorang diri, namun karena Muwan memaksa untuk ikut, pada akhirnya mereka pun pergi berempat. Wanglin, Muwan, serta dua tetua andalan. Sebelum pergi ke pelelangan, mereka menghampiri sebuah goa di Laut Iblis, lebih tepatnya sebuah goa saat pertama kali mereka bersama dulu. Namun tanpa diduga, sesampainya di tempat itu, goanya malah sudah tak ada lagi. Tapi tenang, goa tersebut tidaklah hilang sama sekali, melainkan memang disembunyikan oleh Wanglin. Pada akhirnya mereka berdua pun memasukinya, bernostalgia dan mengingat semua perjuangannya selama ini. Di sana Wanglin juga menunjukkan kata petirnya kepada Muwan yang sekarang sedang terluka parah. Kemudian sembari menunggu lelang dimulai, mereka pun mulai membucin manja menghabiskan waktu sepanjang malam, ya lur ya.
Sampai pada akhirnya pelelangan pun sudah resmi dimulai. Di sana di sebuah kota di Laut Iblis, kita pun bertemu lagi dengan besti lama Wang Lin yaitu Tetua Xiu. Tak hanya dia, dua orang misterius juga datang ke sana. Sang guru yang bernama Gong Sun Fan yang sudah dirana transformasi jiwa tahap awal, sedangkan muridnya yang bernama Zixin yang baru dirana jiwa sejati. Tapi karena kekuatan yang mereka tunjukkan sangatlah OP, semua orang di sana langsung menghargainya. Sampai King Wang Lin dan jajaran juga akhirnya tiba. Lagi-lagi semua yang melihatnya langsung memberi hormat. Bagaimana tidak, selain rananya yang memang sudah tinggi, Wang Lin juga menunjukkan aura kejamnya, ya kan? Di sana Wang Lin dan kawan-kawan langsung diberikan satu ruangan khusus. Tapi di saat itu juga lah malah ada seseorang yang mencoba mengintip ruangan Wang Lin. Sudah jelas dengan sigapnya Wang Lin langsung menghancurkan kesadarannya. Yang ternyata seseorang itu adalah Tetua Xiu. Sontak Tetua Xiu yang awalnya sangatlah kesal seketika langsung dibuat diam. Nyatanya Wang Lin yang dulu hanyalah dirana jiwa sejati sekarang malah sudah dirana transformasi jiwa. Sampai pada akhirnya di pelelangan kita pun diperlihatkan lagi salah satu kenalan lama yaitu Tetua Sun Dian yang sekarang sudah menjadi pemimpin di pavilion ini. Sama seperti Tetua Xiu ketika melihat Wang Lin, Tetua Sun juga langsung menaruh respect. Ia juga tidak menyangka bocah yang dulunya hanyalah dirana pembentukan inti hanya dalam 200 tahun saja sudah menjadi eksistensi transformasi jiwa. Di sanalah Wang Lin pun mengatakan kalau tujuannya datang ke sini hanya untuk mendapatkan resep pil tingkat 6. Namun sayang Tetua Sun tak bisa membantunya sama sekali, membuat Wang Lin harus bersaing dengan orang lain. Kebetulan di pelelangan sudah memasuki barang terakhir yaitu resep pil tingkat 6. Resep pil ini hanya bisa dibuat oleh negara Jusu. Dan oleh sebab itulah harganya nggaklah main-main yaitu 10.000 batu spiritual. Wang Lin yang melihatnya langsung memberikan harga 20.000 batu roh spiritual. Sayangnya King kita malah langsung disalib oleh Pak Tua Gongsun yang memberikan penawaran yang lebih tinggi. Tapi tanpa diduga Wang Lin yang tak mau identitasnya sampai terbongkar memutuskan untuk langsung menyerang. Meski begitu Wang Lin langsung bergerak sendiri untuk mengepung Pak Tua itu. Di sanalah Nona Zixin langsung meminta maaf karena sudah menyinggung Wang Lin. Namun karena tujuan Wang Lin adalah merebut resep tersebut, Pak Tua Gongsun awalnya mencoba untuk melawan. Sayangnya karena Pak Tua ini baru saja mencapai kerana transformasi jiwa dan itu pun memakai konsepsi orang lain, Wang Lin bisa dengan mudah mengalahkannya. Barulah Nona Zixin pun memberikan resep pilnya kepada Wang Lin, tapi ia juga meminta sebuah bantuan. Sejadi Zixin ini ternyata berasal dari negara yang sama seperti Wang Lin yaitu negara Zhao. Dia adalah tuan putri dari sekte Piao Miao, di mana 20 tahun yang lalu ayahnya selaku ketua dari sekte Piao Miao memasuki tempat peninggalan dewa di negara Jusu. Namun sampai saat ini masih belum kembali. Karena itulah ia meminta bantuan Wang Lin untuk menemukan jasad dari ayahnya. Sayangnya Wang Lin tak peduli sama sekali. Ia juga hanya menyalin resep tersebut dan kemudian mengembalikannya. Bahkan sebagai imbalan Wang Lin tetap memberikannya 20.000 batu roh spiritual. Singkatnya, sesampainya di Menara Pagoda, ternyata resep pil pemurnian ini mencangkup 137 macam tanaman obat yang benar-benar sangatlah langka. Bahkan sebagian bahan ada yang sudah musnah. Apalagi sekte mereka hanya memiliki 20 bahan saja. Jadi untuk sisanya masih harus mencari terlebih dulu. Sudah jelas hanya ada satu perintah saja yaitu cari semua bahan tersebut, ya kan? Sayangnya para tetua bilang saking langkanya bahan-bahan ini rata-rata hanya bisa ditemukan di negara kultivator tingkat 4 ataupun 5. Pada akhirnya Wang Lin sendirilah yang turun tangan untuk merebut semua bahan tersebut. Wang Lin bahkan mendatangi satu persatu sekte di negara lain hanya demi mengumpulkan semua bahan obatnya. Meski begitu, Wang Lin juga tidaklah bertindak semena-mena, melainkan ia menukarkan semua bahan tersebut dengan batu spiritual kelas topnya. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, pengumpulan bahan obat masih terus berlangsung. Sementara itu, Wang Lin sendiri langsung memberikan aura kehidupan dari konsepsinya agar Muan masih bisa bertahan. Tapi tak bisa dipungkiri semakin hari semakin banyak juga aura kematian dari tubuh Muan. Di sana Wang Lin bilang sejak kembali ke negara Chu selama 2 tahun, ia selalu merawat Muan dengan energi dewang.
Namun sayang bukannya membaik, keadaan Muan malah semakin parah. Sampai di tengah kebingungan itu, Tetua Song pun berteriak kalau ia akhirnya mengumpulkan semua bahannya. Sejadi rumput roh hantu yang tak bisa mereka temukan selama ini ternyata bisa digantikan oleh 37 jenis tanaman, di mana 36 diantaranya sudah ia dapatkan semua. Hanya saja satu yang tersisa berada di sekte Yin Yang. Sebuah sekte yang benar-benar sangatlah kuat dan tak bisa diremehkan sama sekali. Mendengar itu, mau sekte kuat atau apapun, Wang Lin tetap bergegas pergi ke sana. Dan benar saja, berbeda dengan negara-negara yang sudah ia datangi, sekte Yin Yang benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Wang Lin langsung dibuat tersudut menghadapi rentetan tetua yang ada di sana. Di sisi lain, tubuh Muan juga sudah tak bisa bertahan lagi. Bahkan aura kematian sudah semakin banyak ya lur ya. Para tetua yang menyadari kalau Wang Lin masih belum kembali, mau tak mau mereka lah yang mencoba mentransferkan kekuatannya kepada Muan. Sayangnya hal itu sia-sia dan Muan sudah benar-benar diambang kematiannya. Untungnya tepat di saat itu juga lah Wang Lin pun kembali dan berhasil mendapatkan satu bahan terakhir. Jelas hanya satu perintah yang keluar dari mulutnya, cepat selesaikan pil pemurniannya, ya kan? Wede. Tapi di sana Muan sendirilah yang bilang untuk membuat pil tingkat 6 benar-benar sesulit itu. Ia tidaklah yakin kalau tetua Ouyang bisa membuatnya. Namun Wang Lin hanya bilang di antara para tetua di sekte ini, hanya tetua Ouyang lah yang mempunyai peluang untuk menembus kerana transformasi jiwa. Nyatanya karena obsesinya terhadap ilmu pil sudah benar-benar melebihi manusia lain, pemahaman konsepsinya pasti tak akan sulit. Tapi meskipun begitu, sekelas tetua Ouyang tetap kesulitan. Bahkan berpuluh-puluh kali ia selalu gagal. Namun bedanya tetua Ouyang tidak menyerah dan terus melakukan yang terbaik. Wang Lin yang melihatnya hanya mengatakan karena satu-satunya peluang Muan bisa selamat hanyalah menggunakan pil tersebut. Jadi untuk berjaga-jaga dari prinsip langit, ia pun membentuk sebuah penghalang tepat di kediamannya. Tak terasa 3 tahun pun sudah berlalu. Penghalang yang diciptakan Wang Lin benar-benar sangatlah kuat. Bahkan disinyalir adalah penghalang terkuat di seluruh negara Chu. Barulah setelah itu karena Muan sangat penasaran dengan dunia dewa, menggunakan kompas bintangnya, Wang Lin langsung mengajaknya berkeliling manjang. Tak hanya itu, Wang Lin juga membawa Muan ke aliansi 4 sekte, lebih tepatnya di kediamannya sebagai manusia panah dulu. Di sana Wang Lin hanya bilang setelah Muan sehat nanti, ia pasti akan membawanya ke negara Zhao, lebih tepatnya ke desa Wangnya. Sampai setelah puas berkeliling, mereka pun kembali lagi ke Menara Pagoda. Tapi di saat itu juga lah aura kematian di tubuh Muan malah muncul kembali, di mana sekelas konsepsi hidup dan mati sudah tak bisa menahannya. Untungnya tetua Ouyang sang penggila pil beneran berhasil menyelesaikan pil pemurniannya. Sontak tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin segera memberikannya kepada Muan, bersiap membentuk jiwa sejatinya agar Muan bisa menerobos kerana jiwa sejati. Tapi sayangnya di tengah proses tersebut prinsip langit malah muncul. Petir cobaan langit yang selama ini bisa dikendalikan oleh Wang Lin sekarang malah menyerang untuk mengambil nyawa ayangnya. Di sanalah tanpa diduga penghalang yang sudah disiapkan selama 3 tahun lamanya langsung dihancurkan dalam sekejap. Namun meskipun begitu, untungnya jiwa sejati Muan sudah resmi terbentuk. Tapi siapa sangka meskipun sudah terbentuk, aura kematian di tubuh Muan masih terus bermunculan. Bahkan prinsip langit terus memberikan serangannya. Kali ini tangan prinsip langit lah yang secara langsung menembus pertahanan Wang Lin. Dalam sekejap seluruh kediamannya dibuat hancur berkeping-keping. Di sanalah Muan pun bilang kalau ini sudah menjadi takdir mereka. Meski begitu bisa kenal dengan Wang Lin selama hidupnya, Muan benar-benar sangatlah senang, ya kan? Wede. Tapi jelas melihat Muan yang sudah pasrah dan menyerahkan sisa jiwanya kepada langit, King Wang Lin lah yang tidak terima. Dalam keadaan terdesak, Wang Lin sampai memaksakan dirinya untuk melawan.
Didukung juga dengan backsound yang epik, tak hanya konsepsi hidup dan mati yang dikeluarkan, Wang Lin akhirnya memanggil tubuh aslinya. Dengan ini, baik klon Wang Lin ataupun tubuh aslinya, mereka berdua sama-sama mencoba melawan takdir. Awalnya mereka berdua langsung dibuat tidak berdaya. Tapi di sana karena jiwa sejati Muwan sudah terbentuk, klon Wang Lin langsung bergegas mencari sosok ibu yang hamil agar bisa membawanya ke jalur reinkarnasi. Saat itulah mereka pun membagi tugas. Klon Wang Lin akan mengantarkan Muwan ke tubuh dari wanita hamil, sedangkan tubuh asli akan menahan prinsip langitnya. Sayangnya, meskipun berhasil menghancurkan tangan prinsip langit, tubuh asli Wang Lin tetap tak bisa menahan amukan dari tinju prinsip langit. Ya lur ya, waduh. Alhasil, klon Wang Lin yang baru mau memasukkan jiwa Muwan ke tubuh wanita hamil, seketika langsung terhambat. Apalagi tinju prinsip langit benar-benar berbeda dengan tangan karena memang hampir tak bisa dilawan sama sekali. Sampai pada akhirnya, menyadari keadaan yang sudah sangat tersudut, Wang Lin pun secara resmi menggabungkan klon dan tubuh aslinya. Sosok dewa kuno bintang 2 pun resmi turun ke dunia, ya kan? Wede, sikat king. Saat itulah Wang Lin pun lagi-lagi memaksakan diri untuk menahan tinju yang mematikan itu. Beruntung meskipun terseok-seok dan tertati-tati, King Wang Lin beneran bisa mengirimkan jiwanya Muwan ke tubuh dari wanita hamil. Dengan ini usia Muwan pun resmi bertambah dan cobaan langit seketika langsung menghilang. Meski begitu, Wang Lin sadar kalau 19 tahun lagi ketika jiwa sejatinya mulai terbentuk, prinsip langit pasti akan muncul kembali. Tapi Wang Lin menegaskan sama seperti sekarang, ia tetap akan melindunginya ya lur yang. Tak hanya itu, Wang Lin juga mengatakan kalau yang ia latih adalah teknik reinkarnasi prinsip langit. Jadi suatu hari nanti ia pasti akan menggantikannya dan membuat takdirlah yang tunduk kepadanya. Kemudian sembari memisahkan lagi tubuh asli dan tubuh klonnya, Wang Lin hanya bilang kalau ia akan menunggu kelahiran Muwan. Tak terasa 6 bulan pun sudah berlalu dan Muwan sudah resmi terlahir. Bayi tersebut bernama Zoru yang terlahir dengan fisik yang lemah. Di sana Wang Lin yang melihatnya langsung dibuat full senyum karena memang di tubuh dari bayi tersebut beneran tersimpan jiwanya Muwan. Kemudian 1 tahun pun juga sudah berlalu. Di sana Nona Zisin dan gurunya kemarin ternyata meminta bantuan dari Tetua Sun dan jajaran untuk pergi ke wilayah peninggalan Dewang. Di sana mereka yang tak sengaja melewati negara Chu tiba-tiba dibuat kaget dengan kedatangan dari Peng Yusan, utusan dari negara Jusu. Di mana Peng Yusan langsung memberikan pesan kepada Zheng Niu aka Wang Lin kalau negara Jusu memerintahkannya untuk berduel dengan Hongdi. Tapi jelas Wang Lin hanya bilang jika memang mau berduel, mereka harus menunggu 10 tahun lagi. Setelah itu Peng Yusan pun dipaksa pulang. Saat itulah Wang Lin pun langsung mengajak para kenalan lama untuk mampir ke kediamannya. Sudah jelas mereka pun benar-benar dibuat kaget karena memang Zheng Niu yang viral sekarang ternyata adalah Wang Lin. Di sana Nona Zisin pun bilang kalau tujuan mereka masih sama seperti kemarin, yaitu pergi ke tempat peninggalan Dewang. Saat itulah Tetua Sun pun mengajak Wang Lin untuk pergi bersama. Katanya di tempat peninggalan dewa juga terdapat banyak harta berharga yang salah satunya adalah pohon reinkarnasi dan buah reinkarnasi. Pohon reinkarnasi berguna untuk kultivator jiwa sejati, sedangkan buah reinkarnasi akan berguna untuk kultivator transformasi jiwa. Di mana selama bisa menemukan pohon reinkarnasi, Tetua Sun bisa mendorong pertumbuhan dari buahnya agar mereka bisa mendapatkannya. Sejadi buah reinkarnasi bisa meningkatkan peluang untuk menerobos kerana transformasi tubuh. Tapi karena di tempat itu sangatlah berbahaya, ditambah lagi ada banyak orang liar, kehadiran Wang Lin pasti akan membantu. Tentunya jika Wang Lin mau bergabung, harta pasti akan dibagi rata. Tapi mereka pun juga tak mau memaksa dan hanya akan menunggu Wang Lin di depan pintu masuknya.
Wang Lin yang mendengar semuanya juga teringat kalau di dalam ingatan sang dewa kuno juga pernah mengungkit soal buah reinkarnasi, di mana jika bisa mengoleskan sarinya ke tubuh dewanya, syaraf di dalam tubuh akan tersembunyi dan penyerapan spiritual pasti akan meningkat. Dan ini disebut sebagai pencucian tubuh. Jelas jika berhasil melewatinya, maka tubuh Wang Lin pasti akan menjadi tubuh dewa yang sebenarnya. Sementara itu di kediaman Hongdi, ternyata Peng Yusan ini adalah seniornya ya lur ya. Di sana ia bilang kalau sebenarnya tetua sudah mau turun tangan untuk menangkap Wang Lin. Namun wujud Phoenix lagi-lagi menghalanginya, membuat mereka pun penasaran dengan latar belakang dari Zheng Niu. Pada akhirnya Peng Yusan pun memberikan Hongdi roh laut timur yang bisa membantu regenerasi dari tangannya. Namun tanpa diduga Hongdi malah menolak, karena memang dengan tangan seperti inilah ia bisa mengingat dendamnya kepada Wang Lin ya lur ya. Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba Hongdi terkena serangan kutukan. Yang ternyata dari kejauhan Wang Lin sudah mengutuk lengannya Hongdi untuk menghambat kultivasinya. Sementara Wang Lin sendiri masih dibuat penasaran kenapa negara Yusu hanya mengirimkan surat tantangan saja. Nyatanya sekelas negara terkuat seharusnya sudah bisa langsung menangkapnya. Alhasil ia pun tak terlalu memikirkannya dan mulai fokus mempersiapkan diri. Kali ini Wang Lin melepas katak petir dalam cincinnya dan bersiap untuk menjinakkan monster di dalam kereta penembak dewa. Disinilah kita pun baru tahu kalau cincin pengendali monster hanya bisa menjinakkan satu monster saja ya lur ya. Tapi di sana tepat ketika monster penembak dewa sudah dijinakkan, tanpa diduga katak petir tetap memutuskan untuk mengikuti Wang Lin. Kembali kepada Muan, Wang Lin pun lagi-lagi menghampirinya dan mengingat semua momen kebersamaan mereka. Di sana Wang Lin hanya bilang kalau 18 tahun lagi cobaan langit pasti akan datang kembali. Oleh sebab itulah Wang Lin berniat pergi ke tempat peninggalan dewa untuk memperkuat tubuh aslinya. Dalam perjalanannya, Wang Lin memerintahkan tetua Song untuk menjaga Muan. Tak hanya itu, ia juga memberikan satu patung immortal dan meyakinkan kalau tetua tersebut pasti bisa menembus kerana transformasi jiwa. Sebelum pergi, Wang Lin juga menghampiri tubuh dari Ting Er dan meminta izin secara langsung untuk menggunakan satu pedang dewanya. Tak hanya itu, karena roh pedangnya sudah tak ada, Wang Lin malah memasukkan Xing Lula sebagai roh pedang tersebut. Dan terlihat meskipun masih tak bisa memaksimalkan potensi dari pedangnya, kekuatan dari pedang dewa sudah sangatlah dahsyat, iya kan? Di sisi lain di negara Yusu, lebih tepatnya di pintu masuk dari tempat peninggalan dewa, tetua Sun bilang kalau di tempat ini terdapat beberapa lapisan. Tentunya jika Wang Lin beneran datang, mereka hanya memiliki 3 kultivator di ranah transformasi jiwa. Jadi selama tak memasuki lapisan keempat, seharusnya tak akan ada bahaya. Dan benar saja di saat itu juga lah Wang Lin pun beneran datang. Yang ternyata alasan Wang Lin cukuplah lama karena ia sempat dihadang oleh orang liar yang sempat disebutkan oleh tetua Sun kemarin. Hal itu membuat mereka pun cukuplah kaget karena seharusnya orang liar munculnya di bawah tanah. Tapi tetua Sun langsung beranggapan kalau tempat peninggalan dewa seharusnya sudah jauh berubah. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung memasuki lapisan yang pertama. Di sanalah mereka pun benar-benar dibuat kaget dengan kemunculan dari boneka jimat. Murid dari tetua Sun yang memang sedikit beban langsung diserbu habis-habisan. Untungnya gurunya lah yang langsung menyelamatkannya. Sejadi boneka jimat ini hampir sama persis dengan orang liar yang ditemui oleh Wang Lin tadi. Bedanya di keningnya ada sebuah tanda daun. Menurut rumor beredar, orang liar yang sebenarnya bisa membuat kultivator menjadi boneka mayat. Uniknya, boneka ini dipenuhi oleh rune hitam dan kedua matanya akan memerah. Tapi yang menjadi permasalahannya, boneka jimat seharusnya baru akan muncul ketika di lapisan kedua. Namun kenapa baru di lapisan yang pertama mereka sudah berkeliaran? Apalagi di saat itu juga lah muncul lagi satu orang liar yang disebut sebagai penyihir 3 daun yang berasal dari klan peninggalan dewa. 3 daun menandakan kalau ia sudah setara dengan kultivator jiwa sejati.
Di sana menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti, orang liar langsung memanggil kawanannya untuk menyerang Wang Lin dan pasukan ya lur ya. Waduh, terjadi pertarungan. Untungnya dengan combo wombo tetua Sun dan juga Wang Lin, mereka bisa dengan mudah mengalahkan para penyihir itu. Barulah Nona Zixin pun berkata jujur kalau ia mengetahui beberapa hal tentang tempat ini. Jadi semua orang liar ini adalah pasukan dari klan peninggalan dewa. Mereka dibagi menjadi dua, penyihir teknik dan penyihir perang. Rune yang ada di tubuhnya adalah kekuatan mereka untuk menggunakan serangan sihir. Tentunya semakin banyak daunnya, semakin tinggi pula kekuatannya. Mendengar itu, Wang Lin pun sedikit penasaran dengan teknik yang digunakan oleh para penyihir ini. Nyatanya benar-benar berbeda dengan kultivator pada umumnya. Pada akhirnya, karena mereka kembali disambut oleh penyihir daun 5, mereka pun langsung menerobos lapisan yang kedua dan memutuskan untuk berpisah. Tapi di sana, menyadari kalau penyihir itu masih mengejar, Wang Lin tak keberatan sama sekali untuk berduel. Ternyata penyihir ini bernama Mumu. Di sana Mumu pun sedikit menyinggung karena waktu 100 tahun belum tiba dan kultivator sudah masuk ke sini. Jadi mereka sudah dianggap melanggar janji dan harus dieksekusi. Sayangnya, this is King Wang Lin, ya kan? Tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin mengeluarkan pedang dewanya. Dalam sekejap, Mumu yang merupakan penyihir daun 5 langsung mati di tempat, ya lur ya. Kemudian Wang Lin pun melanjutkan lagi perjalanannya. Tanpa diduga, ia malah melihat dua penyihir yang sedang bertarung melawan monster naga ular. Penyihir itu adalah kamu selaku penyihir 6 daun dan muridnya yang bernama Taizu. Ternyata sang guru akan memberikan monster naga kepada muridnya agar diekstrak menjadi kekuatannya. Wang Lin yang melihat cara mereka berkomunikasi langsung teringat dengan satu temannya yaitu Adai. Bahkan ia menduga kalau Adai sebenarnya berasal dari klan peninggalan dewa. Tapi sayangnya Wang Lin yang sedang mengintip langsung ketahuan oleh kamu. Bedanya alih-alih bertindak kejam, kamu malah bersikap sopan. Katanya karena barusan Wang Lin tidak mengganggu muridnya yang sedang mengukir rune, jadi ia akan melepaskannya. Lalu mereka berdua pun malah mengobrol manjang, di mana apa yang dilakukan oleh muridnya tadi adalah teknik rahasia dari klan peninggalan dewa. Mereka menggunakan rune sebagai media untuk menyerap kekuatan monster. Tapi Wang Lin yang menyadari kalau teknik mereka sangatlah kuat sedikit mempertanyakan kenapa klan peninggalan dewa bisa jatuh seperti ini. Ternyata dulu negara Jusu adalah tempat tinggal dari klan peninggalan dewa, di mana dahulu negara Jusu adalah negara kultivator tingkat ke-6. Bahkan mereka diberikan planet Suzaku oleh aliansi kultivator. Tapi demi memperebutkan negara ini terjadilah pertarungan besar. Hasilnya klan peninggalan dewa 90% kehilangan anggotanya. Sisanya hanya bisa bersembunyi di bawah tanah dan tak pernah keluar lagi ya lur ya. Di sana kamu juga mengingatkan agar Wang Lin tak memasuki lapisan ketiga. Karena memang penyihir daun 7 lah yang sudah menjaganya. Penyihir daun 7 sudah setara dengan kultivator di ranah transformasi tubuh ya lur ya. Dan kemudian Wang Lin pun segera pergi. Barulah terungkap alasan kamu tak mau melawan Wang Lin karena ia sadar kalau Wang Lin benar-benar sangatlah kuat. Bahkan meskipun turun tangan, ia tak akan bisa mengalahkannya. Sementara itu, di tempat paling utara di lapisan kedua, ternyata Tetua Sun sudah terluka parah. Di sana hanya menyisakan monster taunya, 2 murid dan Tetua Siu. Sampai Wang Lin pun akhirnya berkumpul lagi. Saat itulah Tetua Siu pun mengatakan kalau Tetua Sun sempat bertarung melawan penyihir teknik dan berakhir seperti ini. Selain itu, Nona Zixin dan gurunya juga tiba-tiba menghilang. Pada akhirnya Wang Lin lah yang turun tangan membantu Tetua Sun. Ternyata Tetua Sun sudah terkena teknik penyerapan dari penyihir daun 6. Teknik tersebut adalah sebuah teknik yang berbahaya yang bisa menjadikannya sebagai boneka jimat. Bahkan Tetua Sun sekarang sudah tak bisa lagi mengendalikan diri. Beruntung Wang Lin yang mendengar penjelasan itu langsung mengeluarkan pedang dewanya dan seolah ingin membunuh Tetua Sun.
Yang ternyata salah satu cara menyadarkan seseorang dari pengendalian adalah dengan kondisi hidup dan mati. Jelas karena Tetua Sun baru saja mengalaminya, ia pun akhirnya bisa tersadar total. Di sanalah Tetua Sun pun mengatakan kalau pohon reinkarnasi ada di sisi barat dari lapisan ketiga. Ternyata ia memang berniat mengorbankan usia dari dua muridnya agar mereka bisa mempercepat pertumbuhan dari buah reinkarnasi. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi mereka pun berangkat ke lapisan yang ketiga. Wang Lin bersama satu murid mengendarai monster nyamuk sedangkan Tetua Sun menggunakan monster taunya. Tapi di saat itu jugalah Tetua Siu pun memohon agar diajak juga. Ia sampai memberikan harta karun kuno penemuannya. Untungnya Wang Lin tak keberatan sama sekali dan mereka pun menerobos lapisan yang ketiga. Di lapisan yang ketiga sesuai informasi dari kamu tadi, mereka langsung disambut oleh banyak penyihir berdaun 6. Tapi para penyihir ini malah tertarik dengan monster tahu milik Tetua Sun. Alhasil dalam keadaan terpaksa, Tetua Sun mau tak mau mengorbankan monster tersebut dan segera menuju ke pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, monster tahu yang selama ini sudah menemaninya langsung mati di tempat, ya lur ya. Di sana sesampainya di pohon reinkarnasi, Tetua Siu dan dua murid dari Tetua Sun langsung bermeditasi. Sedangkan Wang Lin dan Tetua Sun langsung fokus membentuk sebuah penghalang. Dikatakan biasanya buah reinkarnasi akan muncul 2 saja. Tapi jika memang muncul 3, Tetua Sun akan mengambil 2 untuk memperbaiki usia dari muridnya. Wang Lin pun tak keberatan sama sekali. Namun untuk akar dari pohonnya, Wang Lin lah yang akan mengambilnya. Sayangnya para penyihir yang melihat mereka ingin mengambil pohon reinkarnasi malah semakin marah dan langsung menyerang. Dijelaskan buah reinkarnasi paling cepat tumbuhnya dalam 6 jam. Dan oleh sebab itulah tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin langsung membentuk sebuah penghalang agar bisa mengulur waktu. Awalnya penghalang itu beneran tak bisa ditembus sama sekali. Tapi melihat penyihir daun 6 sudah turun tangan, Tetua Sun malah tanpa ragu mengorbankan semua usia dari muridnya untuk mempercepat pertumbuhannya. Sayangnya di saat itu jugalah pertahanan mereka pun bisa ditembus. Wang Lin yang melihatnya langsung bergerak cepat dan mengeluarkan tombak miliknya. Namun tanpa diduga, ketika itu juga muncullah penyihir perang berdaun 6 yang bernama Cimu. Dalam sekejap keadaan pun berubah drastis. Penghalang yang diciptakan Wang Lin tadi langsung ditembus begitu saja. Tapi untungnya Wang Lin dan Tetua Sun sudah mengamankan buah reinkarnasinya. Bahkan Wang Lin berhasil mendapatkan akar pohonnya juga. Namun karena hal itu jugalah mereka pun langsung diserbu habis-habisan ya lur ya. Wang Lin bahkan langsung diserang oleh Cimu. Sementara Tetua Sun sayangnya meskipun sudah mendapatkan buah reinkarnasi, nasibnya berakhir sama seperti para muridnya, yaitu harus meninggoy. Sama halnya dengan Tetua Siu, dirinya yang merasa tidak dikejar, sayangnya sudah dijebak oleh para penyihir dan mati di tempat juga. Tapi berbeda dengan Wang Lin, menyadari kalau penyihir perang tak akan melepaskannya, mau tak mau Wang Lin pun menghadapinya. Di sana Wang Lin tak hanya mengeluarkan pedang dewanya, melainkan juga mengeluarkan kereta penembak dewa, ya kan? Terjadi pertarungan. Xinglu yang merupakan roh pedang dewa awalnya sangatlah panik. Apalagi run di tubuh dari Cimu benar-benar sangatlah kuat. Namun tenang, Wang Lin akhirnya melepaskan roh monster dari kereta penembak dewa yang memang sudah ia jinakkan. Sudah jelas tak butuh waktu yang lama, penyihir perang yang katanya sangatlah kuat juga langsung mati di tempat ya lur ya. Wede, sikat king. Tapi setelah itu Wang Lin pun langsung menyegelnya lagi dan lanjut melarikan diri. Namun minusnya setelah digunakan tadi, kereta penembak dewa tak akan bisa digunakan lagi dalam waktu yang dekat. Sialnya belum sempat keluar dari tempat tersebut, tepat di depan dari pintu keluar, Wang Lin sudah dihadang oleh penyihir 7 daun yang bernama Mu Ye.
Untungnya Wang Lin masih sempat menyembunyikan diri di dalam Mutiara Tiani. Sampai setengah bulan pun sudah berlalu. Di sana Wang Lin mencoba mengambil resiko untuk menerobos pintu keluar. Sayangnya Muye ternyata sudah menunggu dan langsung mengepung Wang Lin. Di sana Pak Tua Muye benar-benar sangatlah kagum dengan Wang Lin, terutama dengan senjata-senjata miliknya. Apalagi Wang Lin juga memiliki kemampuan dalam menyembunyikan diri. Namun karena sejatinya mereka sudah melanggar aturan, Muye juga tak ada niatan untuk melepaskannya dan malah berniat untuk menjadikan Wang Lin sebagai boneka jimat. Dalam sekejap terjadi pertarungan. Tapi sayang karena perbedaan ranah yang cukup jauh, King Wang Lin tak bisa berbuat banyak. Apalagi di dalam wilayah dewa, cobaan langit tak bisa masuk sama sekali. Saat itulah dalam keadaan terdesak, Wang Lin teringat dengan gulungan teknik yang ia dapatkan di Laut Iblis. Di sana Wang Lin pun langsung mengeluarkan semua senjatanya dan dengan cepat membuka retakan ruang untuk masuk ke ruang kekosongan. Di sanalah Muye pun benar-benar dibuat kaget karena katanya aura di dalam gulungan teknik itu adalah milik klan peninggalan dewa. Meski begitu, ia juga tetap tak mau melepaskan Wang Lin dan tetap mengejarnya meskipun di dalam kekosongan. Bahkan melihat Wang Lin yang juga memiliki kompas bintang, Pak Tua Muye malah semakin ingin menjadikannya sebagai boneka jimat, ya lur ya. Kali ini kejar-kejaran pun tak bisa terhindar lagi. Wang Lin lagi-lagi mengeluarkan monster penembak dewa untuk melawan Pak Tua tersebut. Namun berbeda dengan musuh yang sebelumnya, Pak Tua Muye langsung menanamkan jimat ke tubuh Wang Lin. Dengan begitu, meskipun tidak mati, King Wang Lin pasti akan menjadi boneka jimat, iya kan? Hal itu membuat Wang Lin pun sangatlah marah dan menyerangnya habis-habisan. Tapi Pak Tua Muye masih memiliki senjata rahasianya, yaitu rune ciptaannya. Rune ini sangatlah jarang ia gunakan karena kekuatannya yang memang sangatlah besar. Dan benar saja, sekelas monster penembak dewa yang disinyalir adalah yang dalam sekejap langsung terluka parah. Pada akhirnya karena tak ada pilihan lain, Wang Lin hanya bisa melarikan diri. Meski begitu, Wang Lin sudah bisa menguras kekuatan dari rune musuhnya, membuat Pak Tua Muye juga terus melakukan pengejaran. Kembali kepada Wang Lin, jimat boneka yang sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya tadi, untungnya masih bisa diatasi. Menyadari bahwa Mutiara Tiani bisa menyerap berbagai elemen, jadi jimat boneka yang merupakan elemen kayu juga bisa diserap oleh mutiara itu. Saat itulah Pak Tua Muye pun terkaget terheran-heran melihat Wang Lin yang bisa lepas dari jimat boneka. Tapi meskipun begitu, adegan kejar-kejaran masih terus berlanjut. Tak terasa 10 hari pun sudah berlalu. Wang Lin yang masih terus dikejar akhirnya memahami beberapa ilmu penting. Salah satunya kompas bintang ternyata bisa berteleport. Sampai pada akhirnya karena kekuatan runnya sudah banyak terkuras, Pak Tua Muye memutuskan untuk menyerah dan berniat kembali saja. Sayangnya Wang Lin lah yang kali ini tak mau melepaskannya dan malah mengejar balik pria tersebut. Bahkan tepat ketika Pak Tua Muye hampir saja bisa keluar, Wang Lin malah menghancurkan pintu keluarnya, ya lur ya. Ia bilang jika dirinya tak bisa keluar, maka Pak Tua Muye juga tak boleh keluar, ya kan? Waduh. Alhasil karena sudah tak ada pilihan lain, Pak Tua Muye terpaksa mengeluarkan kekuatan leluhurnya yang disebut sebagai pohon roh leluhur agar bisa keluar dari sini. Sedangkan Wang Lin sendiri, Xinglu benar-benar sangatlah panik karena memang mereka juga tak memiliki jalan keluar. Tapi untungnya Wang Lin langsung memerintahkan tubuh aslinya untuk membuka jalur keluar dari dunia luar, ya kan? Meski begitu, Wang Lin asli sadar jika ia masuk ke dalam retakan ruang, dirinya pasti akan tersesat juga. Namun kebetulan di saat itu jugalah Wang Lin malah bertemu lagi dengan Nona Zixin dan gurunya. Tentunya tanpa banyak basa-basi, Wang Lin langsung mengepung kedua orang tersebut dan menginterogasinya. Nyatanya dari 7 orang yang masuk ke tempat peninggalan dewa, hanya mereka lah yang bisa keluar.
Saat itulah Nona Jishin pun menceritakan setelah dulu ayahnya menghilang di tempat peninggalan dewa, dirinya dijual ke negara Jusung, lalu diubah menjadi tungku sehingga dirinya sangat menderita. Tapi tak sengaja dirinya ditemukan oleh tetua Gongsun dan dirawat hingga sekarang. Karena itulah mereka pun mulai menyusun rencana untuk mencari ayahnya di tempat peninggalan dewa. Namun demi meningkatkan peluang keberhasilan, mereka menggunakan buah reinkarnasi sebagai umpan agar klan peninggalan dewa sibuk mengalahkan mereka semua. Sayangnya Nona Jishin tetap tak bisa menemukan jejak ayahnya sehingga mereka pun pergi keluar. Tapi di tengah penjelasan itu, Pak Tua Sun malah langsung menyerang Wang Lin. Barulah terungkap kalau Pak Tua Sun ini sudah resmi menjadi boneka jimat. Bedanya ia masih bisa mengendalikan diri dan berwujud sebagai manusia. Saat itulah Wang Lin pun mengirim mereka ke dalam kekosongan dan meninggalkan jejak darahnya. Tujuannya agar klon Wang Lin bisa menemukan kedua orang ini dan Wang Lin asli bisa membuka jalan keluar. Kembali ke klon Wang Lin, ia pun benar-benar sangatlah kaget karena memang Jishin yang sudah dijadikan tungku seharusnya tak akan bisa melarikan diri. Selain itu, keadaan dari tetua Sun juga benar-benar jauh berbeda. Karena itulah Wang Lin pun menyimpulkan kalau kedua orang ini pasti memiliki dukungan yang sangat kuat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Wang Lin akhirnya menemukan kedua orang itu. Alhasil tanpa berlama-lama, Wang Lin asli langsung membuka retakan ruang dari luar agar klonnya bisa melarikan diri. Sedangkan kedua orang ini tetap dikurung oleh Wang Lin di dalam kekosongan ya lur ya. Barulah setelah itu karena buah reinkarnasi sudah di tangan, tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin pun langsung memperkuat tubuh aslinya. Dengan ini, tubuh asli Wang Lin sudah resmi menjadi tubuh dewa yang sebenarnya. Tak terasa 3 tahun pun sudah berlalu. Di desa Xianhuang, Zoru sudah berumur 5 tahun. Kebetulan desa mereka didatangi oleh seorang kultivator yang berniat mencari seorang murid. Saat itulah Zoru yang notabene memiliki akar spiritual langsung direkrut oleh kultivator itu. Namun tetua Tian yang memang diperintahkan Wang Lin untuk menjaga Zoru tetap memantau dari kejauhan. Dan benar saja kultivator tersebut tak ada niat yang baik. Ia malah menyiksa Zoru dan memaksanya untuk membantunya. Untungnya Wang Lin pun segera datang dan langsung menghajar pria tersebut, ya kan? Saat itulah menyadari kalau Zoru akan menghadapi cobaan langit, Wang Lin memutuskan untuk melatih dan merawatnya. Wang Lin pun langsung membawanya ke kediamannya, memberinya makan, mengasuh dan mendidik Zoru. Ya udah kayak seorang bapak lah ya King kita. Tak hanya itu, Wang Lin juga memberi Zoru satu lonceng pemberian dari tetua Xiu kemarin. Jadi jika Zoru butuh bantuan, panggil saja Wang Lin melalui lonceng tersebut. Tak terasa hari demi hari pun sudah berlalu. Wang Lin ternyata tak hanya serta-merta fokus dalam pelatihan kultivasi, melainkan sesekali juga mengantarkan Zoru untuk bertemu dengan orang tuanya. Sampai pada akhirnya hubungan mereka pun semakin dekat. Zoru bahkan menyuruh Wang Lin untuk menaklukkan seekor harimau putih agar dijadikan sebagai peliharaan ya lur ya. Waduh. Hingga tak terasa 5 tahun pun juga sudah berlalu. Zoru sudah semakin bertumbuh dan usianya sudah 10 tahun. Namun di saat itu jugalah Wang Lin kedatangan tamu yang tidak diundang. Dia bernama Liao Fan yang berasal dari negara salju. Tentunya tujuannya ke sini untuk merebut kembali senjata kipas milik Xing He dulu. Pada akhirnya karena sudah jauh-jauh datang ke sini, Wang Lin pun tak keberatan sama sekali untuk meladeninya. Saat itulah tanpa disangka tanpa diduga, senjata lonceng milik Liao Fan malah mengeluarkan sosok dari Om Situnan. Bedanya Om Situ berwujud seperti seorang penjahat, ya kan? Hal itu membuat Wang Lin pun sangatlah kaget karena memang wujud itu adalah energi dari titik akhirat. Seketika ia pun teringat dengan perkataan dari Om Situ dulu yang menyuruhnya untuk melatih teknik tersebut. Apalagi wujud tersebut juga mengaku sebagai Om Situnan, sang penguasa kedua dari negara Jusung. Untungnya sembari masuk ke dalam menara pagoda, Wang Lin masih bisa mengatasinya dan mengalahkan Liao Fan.
Barulah setelah itu karena penasaran, Wang Lin langsung memeriksa Mutiara Tiani. Tapi ternyata Om Situnan masih ada di dalam ya lur ya. Di sanalah Wang Lin pun sedikit mempertanyakan siapa Om Situnan yang sebenarnya. Tapi di sana karena pertarungannya melawan Hongdi sudah tak bisa dihindari lagi, Wang Lin mulai fokus untuk mempersiapkan diri. Dan benar saja ketika kembali ke Menara Pagoda, utusan Menara Jusu langsung menghampiri Wang Lin untuk menjemputnya. Saat itulah Wang Lin pun menitipkan Zoro kepada Tetua Tian dan dengan terpaksa harus meninggalkannya sementara waktu. Zoro yang sudah menganggap Wang Lin sebagai seorang ayah benar-benar sangatlah sedih. Tapi ia juga mengingatkan agar Wang Lin tetap berhati-hati. Di sisi lain di negara salju, ternyata Liao Fan tadi diperintahkan oleh gurunya yang memang sedang menyelidiki kekuatan Wang Lin. Sang guru bernama Liu Wanfeng selaku ketua negara salju saat ini yang sudah di ranah transformasi tubuh tahap awal. Dikatakan Wang Lin sekarang sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap menengah, di mana konsepsinya adalah reinkarnasi hidup dan mati. Selain itu, Wang Lin juga memiliki banyak senjata yang salah satunya adalah pedang dewa. Yang ternyata lonceng yang mengeluarkan wujud dari Om Situnan tadi adalah senjata dari negara Jusu. Di sanalah mereka pun tahu kalau Wang Lin juga menguasai teknik titik akhirat. Di sana Ketua Li hanya bilang kalau dulu Wang Lin sudah menebas satu lengannya Hongdi. Dan sekarang Wang Lin bahkan sudah dipandang oleh Zhu Suzi. Jadi tak heran sama sekali kalau Wang Lin memang sehebat itu. Namun ia sudah memiliki rencana sendiri untuk melawannya. Apapun hasil pertarungan melawan Hongdi nanti, Wang Lin pasti akan mati di tangannya, ya kan? Kembali ke ruang kekosongan. Di sana di saat Nona Jishin dan gurunya sudah pasrah, tiba-tiba Patua Yunsu yang sudah lama tidak terlihat malah muncul ke tempat itu ya lur ya. Waduh, semakin seru nih. Sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Wang Lin? Seepik apa duelnya melawan Hongdi nanti? Kita nantikan aja ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.